Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang bebas dari dosa? Siapakah di antara kita yang mampu menjalani kehidupan tanpa celah? Terlebih lagi di zaman sekarang, di mana fitnah senantiasa mengintai kita dari mulai kita bangun tidur hingga menjelang tidur. Teknologi informasi, media sosial seolah menjadi sarana yang lumrah untuk mengumbar pandangan, menyebar fitnah, ghibah namimah, membongkar aib orang lain, menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berbuat dosa, secara umum ada dua kondisi dalam menyikapi perbuatan dosa yang tersebut. Yang pertama, yaitu mereka merasa aman atau menganggap wajar perbuatan dosa tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Mereka berpikir bahwa maksiat yang mereka lakukan tidak berpengaruh bagi kehidupan mereka. Bahkan mereka merasakan bahwa keinginan mereka senantiasa Allah berikan di tengah perbuatan salah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika engkau melihat Allah memberi seorang hamba dunia apa yang ia disukai, sementara dia bermaksiat terus-menerus kepada Allah, maka ketahuilah itu hanya istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Maka kondisi merasa aman tersebut adalah musibah besar yang jika terus dibiarkan merupakan penyebab kerasnya hati seseorang. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada kerasnya hati dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fawaid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh celaka orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Az-Zumar ayat 22. Yang kondisi kedua adalah merasa gelisah ketika berbuat dosa. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya rasa gelisah ketika seseorang berbuat maksiat adalah bentuk dari petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bentuk kasih sayang Allah agar seseorang tersebut tidak terjerumus ke dalam jurang kebidasaan yang semakin dalam. Dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Dalam lafaz lain disebutkan, kebaikan selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lainnya dari Nawas bin Saman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan kejelekan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan,
tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Maka saudaraku, beruntunglah orang-orang yang merasakan kegelisahan ketika melakukan dosa, kemudian segera meninggalkan dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekecil apapun perbuatan dosa, jika kita biarkan akan semakin sulit untuk ditinggalkan. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkan dan beristighfar serta bertaubat, maka kembali bersih hatinya. Dan jika dia mengulanginya, maka titik hitam muka akan ditambahkan semakin banyak hingga menjadi pekat. Itulah ron yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi itulah ron yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita telah terlanjur melakukan dosa, maka segera kita bertaubat dan janganlah kita berputus asa. Sesungguhnya Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dalam Rasulullah SAW bersabda dari hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak melakukan syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmizi. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.